Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Wahyu Kurniawan di Learning Journal mata kuliah MPK Kualitatif. Nggak kerasa di Learning Journal kali ini sudah memasuki pertemuan ke-12 ya teman-teman. Jadi tersisa 2 pertemuan lagi untuk kita melakukan Learning Journal kali ini. Oke teman-teman, tidak melakukan banyak basa-basi, kita memasuki aja langsung di pembahasan mengenai penelitian komunikasi kelompok dan juga organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasanya komunikasi kelompok itu interaksi antara orang-orang dalam kelompok kecil. Nah, komunikasi kelompok juga itu biasanya melibatkan komunikasi antar pribadi. Nah, selain itu juga ada juga pengertian dari komunikasi organisasi. Teman-teman pasti tahu ya, karena udah ada mata kuliahnya tersendiri mengenai komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi ini itu merujuk pada pola dan juga bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi di dalamnya. Nah, apa sih contoh penelitian yang menggunakan komunikasi organisasi maupun komunikasi kelompok ini? Nah, salah satu contoh yang bisa kita lihat dari komunikasi kelompok, yakni dengan judul seperti dinamika komunikasi dalam kelompok belajar mahasiswa saat menghadapi tugas akhir. Nah, di sini kita bisa lihat nih bagaimana dinamika yang ada dalam komunikasi kelompok itu. Selain itu juga bagaimana sih contoh judul penelitian mengenai komunikasi organisasi. Oke teman-teman, dalam komunikasi organisasi contohnya seperti strategi komunikasi internal dalam organisasi mahasiswa untuk menjalankan program kerja. Nah, bagaimana nih strategi dari komunikasi internal dalam organisasi tersebut? Harus kita telaah dan juga kita teliti dengan baik. Nah, selain itu teman-teman, dalam komunikasi kelompok ini bagaimana sih cara kita membangun komitmen yang ada dalam antar organisasi? Nah, komunikasi kelompok ini kan dalam melibatkan komunikasi antar pribadi. Itu sebabnya kita harus menurunkan ego masing-masing dan melakukan komunikasi dengan tujuan yang sama sehingga komunikasi kelompok ini bisa terjalan dengan baik. Teman-teman, di dalam komunikasi organisasi memiliki fungsinya tersendiri, seperti fungsi dalam pengawasan, fungsi sebagai motivasi, fungsi sebagai pengungkapan informasi dan informasi. Selain itu juga ada juga fungsi dari komunikasi kelompok, teman-teman, seperti hubungan sosialnya, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan juga terapi. Teman-teman, bagaimana sih hambatan yang dihadapi dari dua komunikasi ini? Nah, yang pertama yaitu hambatan dari komunikasi organisasinya, seperti hambatan fisiknya seperti apa, terbagi menjadi berapa, psikologisnya, sosial budayanya, linguistiknya, teknik gitu. Itu adalah beberapa hambatan yang dihadapi dalam komunikasi organisasi. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan hambatan ini? Nah, cara menghilangkan hambatan ini kita harus membuat nih dalam bentuk tulisan. Jadi buat tabel ataupun data sudah terperinci, sudah terdata dengan baik. Mengikuti pelatihan juga menjadi salah satu solusi yang bisa kita hadapi dalam hambatan komunikasi organisasi ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah materi tambahan yang diberikan oleh kelompok ini karena mereka lupa memasukkan materi ini, materi penting tentang penelitian MPK kualitatif, yakni teori. Bagaimana nih teori-teori yang ada di dalam komunikasi organisasi maupun komunikasi kelompok. Baiklah teman-teman, ada berapa teori ya? Ada dua teori yang mereka berikan, yakni yang pertama yakni teori simbolik dan yang kedua yakni teori sense making. Nah, yang pertama nih teori interaksi simbolik atau symbolic interactionism. Nah, teori ini menekankan bahwa makna dibentuk melalui interaksi sosial antar manusianya. Nah, landasannya itu dalam buku Joseph De Vito menjelaskan bahwa dalam komunikasi antar manusia,
makna tidak melekat secara otomatis pada simbol ataupun pesannya, melainkan dikonstruksi secara sosial melalui pengalaman, budaya, dan konteks di dalamnya. Nah, aplikasi dalam penelitian ini, yakni teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana individu membentuk identitas, peran sosial, dan hubungan melalui percakapan sehari-hari. Contohnya, penerapan di pondok pesantren, santri mungkin belajar memahami simbol-simbol yang ada seperti religius atau bahasa keagamaan melalui interaksi dengan tokoh agama di sana. Nah, yang kedua yakni teori sense making atau penciptaan makna dalam organisasi. Nah, teori ini mengacu pada bagaimana individu dalam organisasi berupaya memahami kejadian ataupun perubahan melalui proses komunikasi itu sendiri. Nah, keterkaitan dengan buku De Vito ini menegaskan bahwa komunikasi adalah proses aktif di mana penerima bukan hanya pasif menerima pesan, melainkan aktif memproses informasi dan membentuk makna yang ada. Contoh penerapannya, dalam lingkungan pesantren, saat terjadi perubahan metode pengajaran, santri dan kiai bersama-sama berupaya memahami dan menyesuaikan diri melalui diskusi, nasihat, dan pengalaman kolektif. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja learning journal yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan sampai jumpa.